Oke, selamat pagi semua. Eh, Mungkin pagi ini ada sedikit permintaan waktu dari pihak akademik untuk majoring class. Jadi kelas ini nantinya akan didatengin oleh orang majoring class untuk pemilihan kelas untuk penjurusan. Sekitar 15 menit sampai 20 menit lah. Oke, kemarin saya dapat dari ketua kelasnya. Siapa ya ketua kelas ini ya? Saya, Sir. Oke, Nuryani. siapa namanya? Nuryani, Sir. Oh ya, oke maaf. Oke, saya minta maaf ya. Ini masalah tugas itu, tugasnya kelompok, bikin proposal bisnis plan. Nah, saya mau tanya dulu nih sebelumnya di kelas ini supaya jangan nanti numpuk ya. Sebelumnya pernah dapat di kelas ini semua udah dapat mata kuliah entrepreneur belum? Udah, Sir. Nah, dulu saya mau nanya lagi nih. Kira-kira dikasih sama Sertovan bukan dulu dosennya? Sertovan ya? Sir Tunggul. Oke, itu pakai bisnis plannya pakai konsep di entrepreneur pakai model canvas nggak? Bisnis model canvas nggak? Ya, benar. Oke. Ya, Nanti saya kasih tentang mengingatkan lagi model bisnis canvasnya. Tugasnya itu kelompok. Nanti dipilih. Kalau sekarang ini ya 3 orang boleh maksimal itu nih jumlahnya berapa ya? kelompoknya udah ada kok, Sir. Udah ada. Iya, Oke, udah ada. dibangun lagi, dibuat lagi. Cuma proposalnya eh nggak boleh sama dengan yang Mister Tunggul. Mister Tunggul kemarin suruhnya apa itu kemarin? Semua seragam atau dibebasin? Dibebasin, Sir. Pakai model bisnis canvas yang 9 elemen nggak kira-kira kalau boleh? Iya. Oke. Sekarang dibuat lagi. Cuma ada bedanya. Kalau kemarin kan di Sertunggul itu kalau kita lihat pakai bisnis canvas, dia nggak ada SWOT-nya ya. Nggak ada SWOT ya. Nah, artinya kalau saya lihat nih ya, di sini saya bisa kasih lihat ke teman-teman dari bisnis Canva ini. Kalau boleh saya kasih tahu itu nanti di share screen ya. Di share screen. Ini bisnis Canva-nya ini kalau saya share screen. Ya, selamat pagi nih teman-teman. Kita bisa mulai lagi belajar. Tapi sebelum belajar mungkin supaya jangan nanti teman-teman jadi agak repot. Ya, aku udah ada kelompoknya dan ini juga tugasnya tugas kelompok. Hampir sama ya dengan mata kuliah entrepreneur karena konsepnya dibuat ICT-nya seperti itu. Tapi ini sifatnya startup. Oke, ini saya kasih share screen-nya dulu. Kira-kira seperti ini ya, bisnis canvas model ya. Kelihatan kan teman-teman? Halo? Kelihatan, Sir. Bisnis model canvas template-nya ini ada, kalau nggak salah saya tuh ada 9 template. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah ini 9. Sini ada 9 harus pendapatan. Nah, kemarin itu waktu dibuat itu sama Sir Tunggul itu proyeknya itu ada nggak melihat sampai batas mana, misalnya kompetitornya ada nggak, masuk nggak poin-poinnya? Nanti saya udah kasih ke teman-teman ini,
materinya teman-teman bisa lihat itu di materi kuliah ya di Siakat. Nah, di sini kan ada 9 elemen ya. Bisnis model kanvas. Ini template-nya udah saya kasih ke teman-teman. Contohnya ini harus ada 9 elemen atau bangunan utama ya. Karena kan sekarang konsepnya pakai konsep kanvas bisnis plan-nya. Jadi pertama tuh harus ada, kalau Anda buat proposal harus ada mitra utama ya. Mitra utama, kemudian ada kegiatan utama, ada sumber kunci, ada posisi nilai, ada hubungan konsumen, ada saluran, ada segmen pelanggan, ada struktur biaya, dan kesembilan arus pendapatan. Nah, di sini yang saya mau tekankan tentang mitra utamanya. Nah, kalau mungkin sebelumnya kan proposalnya sudah dibuat. Nah, sekarang ada nggak dibuat di situ di dalam proposalnya atau sudah harus dicantumkan misalnya mitra utama. Nah, dulu kenapa Nuraini ya. Sekarang ini ke waktu kemarin kamu apa? Itunya project proposalnya apa kalau boleh saya tahu? Maksudnya bisnisnya ya, Sir? Proposal kan suruh bikin proposal kan kemarin waktu zaman di semester sebelumnya kan? Oh, enggak sih, Sir. Enggak ada tugas bikin Saya proposal. cuma bikin bisnis kanvasnya doang. kanvas sama konstruktor. Nggak ada proposal, Sir. Maksudnya bikinnya kayak gimana tuh? Tugasnya waktu zaman Sertunggul. Ya, jadi dimasukin ke Canva. Sama satu lagi tugasnya tuh lebih ke keuangannya. Keuangannya maksudnya prakteknya Modalnya gitu. atau Perhitungan konsep. modal dan untungnya. Oh, itu dibuat juga. Iya, Sir. Iya. Oke. Jadi waktu itu nggak dibuat misalnya proposal terus misalnya harus di sana ditulisin misalnya kamu buka usahanya apa kemarin tuh? Kemana apa buka usahanya? Saya pre-love. Pre-love. Jadi barang-barang yang udah nggak kita pakai kita jual gitu, Sir. Oh, free love. Ada juga yang import dari, kalau mahasiswa saya sebelumnya di ICT mereka datangin dari Korea. Ada juga sih yang barang free love dari Korea. Nah, misalnya itu ya kayak gitu. Terus kemudian kan mitra utamanya langsung Anda datengin sendiri atau misalnya lewat pemasok. Misalnya ada beli di supplier atau beli dari sosial media. Kalau kemarin belanja sendiri ke Senen atau misalnya beli ada pemasoknya gitu? Jadi kalau yang pre-love ini sistemnya itu barang bekas yang kita punya atau yang orang punya gitu, Sir. Jadi misalnya mereka mau menjual barangnya mereka itu nanti kita bantu jual. Oh, oke. Sampai di sini berarti itu mereka sebagai pemasok kan yang pemilik barang itu loh maksud saya. Iya, Sir. Iya. Sebagai mitra utama. Nanti dimasukin tuh di proposalnya kamu. Mitra utama adalah orang-orang pemilik barang atau pemasok yang menitipkan barang atau menyerahkan barang untuk dijual kan gitu, dititip dijual. Itu kan mitra utama kan gitu. Misalnya kalau ada juga kan misalnya yang minta maaf nih misalnya bukan yang seperti itu, misalnya kayak bisnis yang buat sendiri kayak Lebon ya, Lebrownie. Mahasiswa tuh dia bikin kue. Nah, di sini yang menjadi pemasoknya dia adalah supplier bahan-bahan baku untuk dia bikin kue. Itu misalnya dia belinya tepung, telur. Nah, di sini pemasok dia mitra utamanya misalnya Indomaret kan gitu loh. Karena dia belinya di Indomaret atau Superindo. Yang ketiga misalnya dia cari mitra utamanya misal ada juga yang jualnya bukan makanan, ada juga yang jualnya misalnya dia jualannya kemarin tuh ada bidang biro perjalanan. Nah, bidang biro perjalanan ini pemasoknya mereka kan dia punya agensi perjalanan. Nah, yang menjadi pemasoknya itu adalah yang wisata-wisata itu misalnya kayak
PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau IATA kan gitu. Nah, itu termasuk pemasok-pemasoknya. Nah, itu kalau bisnis travel. Kalau bisnis travelnya yang sifatnya darat, dia misalnya pemasoknya dalam hal ini adalah pemilik bis kan, itu juga mitra utamanya karena dia punya orang-orang yang mau berangkat atau misalnya dia apa namanya nge-arrange ya untuk satu traveling. Nah, itu biasa kan kalau pakai bis dia harus punya mitra utamanya kendaraan. Kemudian mitra keduanya adalah penginapan. Mitra ketiganya adalah restoran kan begitu. Itu masuk ke dalam kelompok mitra utama dari kegiatannya. Nah, kalau yang misalnya bukan bidang traveling, bukan bidang makanan, kemudian juga bukan bidang apa namanya pakaian, fashion, misalnya kayak aksesoris atau merchandise. Nah, dia dari pemasok atau penjual itu untuk mitra utamanya gitu. Kemudian kegiatan utama dari aktivitasnya itu dia harus buat. Nanti kamu juga harus buat. Jadi yang dibuat di sini nih saya kasih poin-poinnya. Nanti teman-teman buat dalam bentuk proposal. Jadi misalnya kegiatan utamanya apa sih? Misalnya di sini pengadaan pakaian free love. Nah, kemudian sebagai pemasar, kemudian kan kemudian di sini dibedakan dari segi perbedaan misalnya distribusinya atau hubungan pelanggannya sebagai di sini sebagai share atau sebagai apa namanya kalau misalnya share itu kan yang nggak laku ya nggak apa-apa, jadi nggak harus dijual putus, jadi share kan. Kemudian kemitraan. Nah, misalnya dalam aktivitas tadi ada nggak mempengaruhi misalnya pakaian-pakaian yang free love itu kan kebanyakan bermerek. Nah, ada nggak misalnya dari mitra tadi, dari orang yang punya pakaian free love tadi minta harga yang tinggi sehingga pasar menawarkan gitu juga. Ada juga yang berpengaruh situ. Ini pasarnya harganya nih mahal nih, masih di luar masih sekian gitu. Nah, kalau gue jual segini kan lumayan gitu. Misalnya tapi pasar minta harganya bukan setengah dari harga baru, tapi sepertiga misalnya, itu kan termasuk tuh misalnya bagaimana hubungan Anda dengan share tadi dengan mitra utama yang memasok barang tadi. Kemudian perlu nggak kita punya sumber daya khusus misalnya, oh nanti kalau orang-orang itu atau yang tadi nggak mau lagi kerjasama share, kita punya link misalnya link dari sosial media atau link dari komunitas gitu loh, maksudnya tuh di poin kelimanya. Nah, kemudian di poin keenamnya masalah biaya dan harga. Nah, misalnya kan ada orang zaman sekarang kan pandemi, orang minta harga biayanya misalnya harga barang itu lebih ditekan, dipres ya, dari harga yang misalnya 1 juta, kemudian mintanya 300 atau 400.000. Nah, itu kan kita teman-teman tuh mesti ngelihat ini bisa nggak gitu. Kalau jual segini rugi nggak kan gitu. Atau nanti dengan mitra utama tadi mau nggak dia barangnya dijual dengan harga seperti itu kan kira-kira. Ini dari kegiatan utama ya. Nah, sekarang sumber kunci ini proposalnya harus pakai konsep seperti ini ya. Nah, aset yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, misalnya Anda punya kelompok Anda tuh punya misalnya akun di sosial media, ya ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Twitter, kan bisa tuh dijual semuanya tuh. WhatsApp bisnis. Nah, itu dimasukin sebagai aset ya. Aset yang misalnya spesifik ya. Jadi kemudian misalnya ini Anda gunakan sumber daya yang dibutuhkan untuk distribusi. Anda misalnya punya kena link Gosen, misalnya orang minta beli Gosen atau
di dekat rumah Anda ada biro jasa pengiriman, bisa Tiki, JNE, Si Cepat, atau Gosen, atau Grab ya. Itu dimasukin di poin kedua dari sumber kunci. Kemudian itu misalnya kan pengaruh karena kadang orang kan misalnya iya barangnya mesti diimpor dari Cina ini 3 minggu nih gitu. Nah, kemudian sumber daya yang dibutuhkan untuk memelihara hubungan pelanggan dengan kepuasan. Jadi misalnya Anda rajin nggak misalnya dengan ke pelanggan tadi yang udah Anda tawarkan, ya ini di dalam proposal itu dengan mitra yang punya barang, kemudian juga yang yang membeli. Kan nanti ini dimasukin ke itu ke sosial media, dibuat ke sosial media ke akunnya. Jadi bentuknya bedanya kalau dulu tuh proposalnya cuma bentuk proposal, kalau ini saya harapin teman-teman bentuknya action, jadi ada actionnya. Nah, kemudian tadi kan udah ada tuh yang misalnya untuk kedua tuh distribusi itu tadi adalah jasa kargo, ya bisa Gosen, Grabsen, bisa Tiki, JNE, GDID, terus Si Cepat, Si Lelet dan lain-lain. Kemudian untuk modal, nah modal kan pasti Anda butuh modal. Misalnya patungan ya, misalnya kerjasama nih, misalnya Anda bertiga atau berempat. Nah, saya mau buka Pak, tadi misalnya kayak free love, oh kita bertiga. Nah, modalnya kan patungan tuh untuk misalnya kalau untuk ada yang packing ya, kan pasti perlu modal untuk packing. Packagingnya tuh perlu modal, beli kotak, beli kertas ya, beli stiker. Kenapa beli stiker, beli kertas, beli kotak untuk packing? Karena kan Anda desain pakai Canva, misalnya kelompok Nur ini misalnya Korean, ya kan, misalnya Korea nih lagi rame Korean, semua pakai baju Korea, tukang sayur juga di sini pakai baju Korea, ya kan, jadinya lagi Korea fever, demam Korea. Nah, satpam juga seragamnya gaya Korea, jambul rambutnya model Korea, semuanya lagi demam Korea. Nah itu di kesempatan tuh, misalnya, nah kalau misalnya di sini sumber daya modal itu adalah dari teman-teman ya kan, belum ada investor yang masuk. Oke, jadi sumber daya modalnya adalah teman-teman. Nah, kalau misalnya tadi kan pakai free love, sekarang kalau yang bisnisnya startup bikin beneran Sir, kayak kelompok bikin kue atau bikin ayam geprek, kan pasti punya modal. Nah tadi modalnya patungan. Nah, kalau modal patungan, jadi artinya siapa yang untuk beli bahan pokoknya, ya kan? Itu satu pasti. Untuk bikin kue itu pasti ada bikin kue misalnya modal pokoknya 200.000. Orangnya 4, patungan 50.000 kan gitu. Nah, oke, sekarang tadi udah poin ketiga ya. Nah, sekarang poin keempat, nilai. Ada nggak nilai dari proposisi nilai? Atau penawaran yang sifatnya misalnya diberikan kepada pelanggan. Misalnya Anda nawarkan promo kepada pelanggan. Misalnya ada yang harus dipertimbangkan tentang posisi nilai. Misalnya apa sih yang bisa teman-teman berikan buat pelanggan? Misalnya nanti kalau dibuka ke sosial media ada yang beli, terus ke Instagram ada yang beli, di TikTok ada yang beli. Nah itu kan mesti ada yang dipertimbangkan misalnya. Oh ini supaya pelanggan mau, kita supaya orang ini jadi pelanggan, gimana caranya supaya dia menjadi pelanggan, itu kan mesti ada caranya. Nah kalau misalnya orang cuma lihat, kalau orang Indonesia kan biasa kalau buka sosial media lihat-lihat doang, syukur-syukur ada yang lebih murah. Nah supaya mereka ngebeli misalnya, nah Anda misalnya bilang ada sesuatu yang berbeda, misalnya kalau fashion ya, cari fashion kayak punyanya Korea. Ini ini modelnya lagi tren loh gitu. Nah, kan orang pasti pingin beli.
Jangan jangan sampai kelewatan kan gitu. Nah, supaya orang ada action itu nanti ada di copywriting ya kalau untuk di sosial medianya. Terus kalau misalnya Anda buat sini di proposal, Anda mengasih kesempatan pelanggan untuk kasih tanggapan. Misalnya kayak yang jual kue, kue terus, "Oh, tolong dong kasih saran gimana rasanya kue kami," gitu. Jadi kan pelanggan juga suka. Jadi dia artinya diberikan kesempatan untuk menilai produk yang kita jual atau kita tawarkan. Nah, itu yang agak berbeda dengan yang lain misalnya. Kemudian juga harga beli misalnya sekarang beli 2 gratis 1. Nah, kan itu. Jadi orang juga mau kan 2 gratis 1 berarti otomatis kan jadi 3 ya deh itu. Atau beli 3 gratis 1. Terus juga ada juga level. Misalnya Anda jual yang ini loh, ini yang harganya premium sekian, menengah sekian, yang termurah sekian gitu. Oke, ini untuk di poin keempat. Nah, di poin kelima, Anda juga buat di dalam proposal Anda sebelum Anda masukkan ke dalam Anda implementasikan ke sosial media. Baik itu nanti marketplace ya seperti kayak Shopee itu juga harus. Nanti juga teman-teman saya minta untuk buka akun di Shopee, akun di Tokopedia. Kemudian itu ya selain juga akun di Instagram, akun kelompok ya bukan akun pribadi. Akun kelompok di Instagram, akun kelompoknya di TikTok, akun kelompoknya di Twitter, akun kelompoknya di Facebook, kemudian akun kelompoknya juga di marketplace itu Shopee dan Tokopedia lah contohnya. Atau sekarang yang lagi ngetren Lazada masuk juga untuk menawarkan produknya. Nah, di sini kita harus membuat saluran atau channel ya. Nah, misal tadi kan saya bilang nih termasuk di 6 ini tadi channel yang digunakan adalah channel misalnya marketplace, Tokopedia, Shopee, Lazada. Terus sosial media Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Nah, itu sekarang kita lihat bagaimana kita pelanggan. Anda harus lihat harganya. Nah, kira-kira harganya gimana? Nah, nanti dilihat dengan Google Trends. Nanti kan teman-teman udah saya kasih buka link tuh di Google Drive saya untuk mencari Google Trends. Nanti saya juga masukin lah ke YouTube tuh yang dari YouTube tuh untuk dilihat ke teman-teman bagaimana cara melihat dengan Google Trends. Jadi kalau kita mau jual, kita bisa tahu nih yang jadi tren apa. Kita bisa lihat pelanggan kita siapa aja. Dan kemudian nanti kalau kita masuk di segmen itu, kira-kira kita rugi nggak? Oh, nggak ada penjualnya nih Pak, aman Pak. Padahal sebelumnya udah ada yang jual tapi bangkrut, gitu. Nah, itu juga harus dilihat di Google Trend. Terus yang selanjutnya, nah kita juga harus lihat nih di saluran tadi untuk masalah misalnya mitra untuk memasok barang. Kalau misalnya memasok atau penyalur barang kita tadi mitra kita itu lancar ya, artinya kita hubungan tetap baik, itu enggak masalah. Atau misalnya kayak yang bahan bakunya kayak bikin makanan, misalnya kue itu bisa di Indomaret. Atau misalnya kayak ayam geprek ya restoran itu juga bisa di Superindo atau di market yang kayak jualan itulah. Ada Indomaret, ada Supermaret, ada Superindo. Nah, di situ bisa. Kemudian Anda bisa ngelihat kalau saya beli di yang kayak ini kira-kira ada untung nggak? Karena ada teman-teman bilang, Pak kalau saya beli di kayak Indomaret atau supermarket, saya nggak ada untung. Jadi karena kan banyak juga yang di di sosial media tuh jualnya murah di marketplace kayak misalnya Anda masuk tuh ayam geprek, jualnya di mana? Di GoFood misalnya. Bisa lah itu marketplace. Masuk ke GoFood, tapi di GoFood ada yang lebih rendah. Nah, otomatis kan Anda nggak bisa beli di
supermarket, mesti beli di misalnya ke pasar tradisional supaya bisa ada fee-nya. Nah, pasar tradisional yang kira-kira selalu menyediakan barang itu, misalnya dekat rumah Anda ada yang tukang jual ayam potong, untuk yang ayam geprek, terus untuk tukang kue ada yang selalu nyiapkan telur, ada Pak yang tukang telur dekat rumah saya. Nah, itu termasuk. Nah, itu Anda bisa buat di poin 6, itu ada catatannya di dalam proposal Anda. Nah, kemudian segmen pelanggan. Nah, segmen pelanggan ini Anda lihat, Pak minta maaf, baru lakunya 1, ya. Terus nanti saya dapat nilainya gimana? Bisa nggak dapat nilai A mid saya? Bisa, kenapa tidak? Gitu. Kenapa? Gak ada yang beli, gak ada buktinya. Nah, kenapa? Berarti Anda udah bisa menjual, gitu loh. Jadi misalnya Anda membuat tadi ya yang fashion. Pak laku nih Pak, sebelum saya diajarin Pak Tri saya udah laku lancar jaya. Jadi kalau gini ya bagus, tinggal dikembangkan dengan ide-ide ya masing-masing. Itu kan teman-teman saya yakinlah kalau teman-teman mahasiswa sekarang tuh jauh lebih kreatif dari zaman saya. Karena zaman saya kan teknologi nggak secanggih sekarang. Nah kemudian Anda di situ dilihat Anda menciptakan nilai ini untuk apa? Ya. Jadi, Pak saya mau buat nilai di sini bukan nilai mid semester, bukan sekedar nilai tugas. Nah, tapi saya membuat sini nilai bahwasanya saya punya satu nilai lebih ya atau edit value dari teman-teman sendiri. Wah, saya udah pernah nih buktiin saya udah action, saya udah sukses. Nah, itu loh. Walaupun untuk tahap pertama. Kan nggak semua orang langsung jaga, langsung sukses, laku 100, enggak lah. Semua itu pasti dari bawah. Start up by one, by zero. Jadi nggak langsung sukses jaya. Itu saya juga nggak percaya kalau ada yang bilang, saya tuh langsung sukses jaya Pak, laku semua diborong habis sampai tastis nggak ada bekas, nggak percaya. Pasti awal-awalnya itu pastilah merambat. Nah, kemudian dari Anda misalnya walaupun cuma 1 yang beli itu juga udah dapat poin, udah hebat. Ya. Karena kenapa udah hebat Pak Tri? Karena udah ada orang mau dengan produk Anda. Itu loh, nggak gampang menawarkan produk sampai orang itu beli sampai closing itu nggak gampang. Ya, jadi kalau udah satu aja laku udah berhasil. Gitu. Kemudian pelanggan. Nah, kalau misalnya orang tadi akhirnya jadi pelanggan, wah ini baju Koreanya bagus-bagus nih, harganya murah nih. Ini ada baju dari Jerman, waduh keren banget nih. Yang pakai siapa nih? Nah, wah kayaknya ini artis Jerman. Nah, nggak apa-apa deh. Walaupun Indonesia nggak terkenal artis Jerman. Nah, pakai misalnya. Itu ada pelanggan yang nanyain pakaian. Saya mau dong pakaian yang model dari Cina, model Bruce Lee. Ada nggak? Ada misalnya. Akhirnya dia jadi langganan karena dia Bruce Lee mania. Nah, kemudian juga misalnya ada yang misalnya ayam jualan makanan. Saya mau dong ayam geprek dengan ini yang baru dong sambal rujak, ayam geprek sambal rujak. Nah, karena masukannya dia akhirnya orang pada beli. Anda lihat sendiri kayak sate taichan, itu kan juga sebenarnya bukan itu kan baru karena inovasi. Anak generasi milenial bosen lihat sate yang kayak begitu, sate Madura, sate Padang, sate nasional, sate Jawa. Akhirnya buatlah sate taichan. Nah, mungkin juga Anda bisa buat baru. Ayam goreng atau ayam bakar bumbu rujak. Nah, wah ini tren nih belum ada yang buat. Akhirnya itu juga jadi. Kemudian kasih ke pelanggan, suruh dia kasih masukan. Gimana tanggapan Anda tentang masakan kami, menu kami atau itu. Oke. Nah, ini baru poin 7. Nah, masalah biaya tadi saya bilang nih struktur biaya. Biaya utama kalau bisa jadi misalnya dari hal patungan ya kerjasama tadi. Jangan sampai minjem ke bank. Nah, jadi jangan terlalu berlebihan. Kemudian, nah pendapatan di sini pendapatan ya dari hasil penjualan, ya kan. Nah, kemudian juga
Jangan sampai pelanggan ngutang, itu ya janganlah. Kalau bisa pakai marketplace atau apa yang sifatnya cash ya, jangan sampai gue sorry yang ngutang. Kecuali kalau ngutang pakai misalnya bayarnya kartu kredit atau bayarnya pakai home credit, itu masih lumayan. Anda terima duit, dia yang ngutang sama home credit gitu ya. Oke, Anda juga bisa misalnya kan kalau dulu orang pakai tawarannya pakai DP, sekarang nggak ada DP, sekarang orang bayarnya langsung. Kalau DP ntar barangnya nyampe itu nggak ada. Atau juga COD. Nah sekarang lagi tren COD, barang sampai di tempat langsung dibayar gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Halo? Halo? Belum ada, Sir. Nggak ada, Sir. Sama yang kemarin pasti jauh beda kan dengan Mr. Tunggul beda, ya kan? Beda susunan doang kali ya. Ya, susunannya ada sampai 9 ini enggak kayak gini. 9 poin. Ini Kalau saya yang saya tangkap sih bedanya kalau yang kemarin kan ditaruhnya di dalam kanvas. Kalau ini mungkin ditaruhnya di dalam proposalnya kan. iya, di proposalnya. Kan buat proposal dulu. Iya, jadi Kalau bedanya di situ. kalau kemarin disuruh buat kanvasnya maksudnya langsung buat usahanya. Enggak, maksudnya langsung buat usaha dan bikin, maksudnya ngisi semuanya itu dalam template-nya kanvas. Oh, ya bisa, nggak masalah. Bikin dengan template kanvas juga nggak masalah. Silakan buat di template-nya kanvas juga nggak masalah. Tapi Berarti nggak harus dalam bentuk proposal di Word gitu, Sir. enggak, kalau kanvas kan cuma poin-poinnya aja, tapi kalau di saya minta dibentuk Word-nya ini pakai konsep kanvas. Bikin proposalnya di Word dalam bentuk kanvas. Jadi teman-teman benar-benar buat nih, ya jangan kan bisa aja nanti copy paste dari yang lain. Nah kalau ini kan teman-teman buat sesuai dengan apa yang dilakukan. Misalnya, kenapa sih Pak Tri harus pakai Word terus dari bentuk konsep kanvas? Karena gini, kalau misalnya teman-teman tadi bikin yang tadi Nur tadi bikin yang free love contohnya, pasti kan mesti masukin tuh poin-poinnya. Misalnya kalau cuma konsep gini kan cuma poin-poin aja, tapi kalau ini kan berdasarkan real. Oh, mitra utamanya si ini. Nah, dimasukin. Kemudian di dalam proposalnya itu kan dibuat dulu. Kira-kira udah ada nggak mitra utamanya? Kalau belum ada, mitra utamanya ya anggota kelompok kan gitu. Bisa juga bisa dicari dari misalnya lewat marketplace ya. Tuh. Itu di poin yang strukturnya nih. Jadi dimasukin kalau saya minta nanti teman-teman buatnya pakai Word. Nah, masalah anggaran nanti di sesi pertemuan keempat. Jadi seperti apa sih untuk budgetnya? Nah itu sesi keempat. Mungkin itu sedikit berbeda dengan Mr. Tunggul atau yang lainnya. Itu loh. Kemudian selain mitra utamanya. Nah ini konsepnya saya yang kan teman-teman udah buat dengan Mr. Tunggul kan udah buat tuh udah jadi nih. Sekarang tinggal dibentuknya sedikit direvisi. Itu maksud saya. Direvisi bukan buat baru, direvisi proposalnya bentuk Word, kemudian konsepnya Canva diimplementasikan dengan yang teman-teman buat, misalnya buat fashion, kemudian yang bidang makanan atau kue, itu diimplementasikan dengan konsep Canva. Itu maksud saya di proposalnya. Misalnya dia proposalnya bikin kue kering, buat kue kering di bisnis proposalnya gitu. Kegiatan utamanya membuat kue kering kastengel misalnya, atau ayam geprek dengan bumbu rujak. Nah, itu kan bumbu rujak Bali. Belum ada tuh. Buat tuh misalnya di proposalnya. Seret. Nah, kemudian dimasukin di sana. Dimasukin nanti semuanya dimasukin. Nih kegiatan utamanya. Nah, kegiatan utamanya misalnya kayak
Nur adalah memasarkan produk fashion free love. Oke. Kemudian misalnya yang bikin kue, memproduksi kue kering kastengel dan memasarkan. Ya, itu. Kemudian yang menjadi perbedaannya dengan yang lain, misalnya kalau yang lain kastengelnya pakai ukuran yang besar, ini pakai ukuran jar itu loh yang kayak botol selai, ukuran 150 gram sampai ukuran yang misalnya apa sekarang lah kalau itu pakai yang botol gede bisa botol kaca ya. Jadi botol kaca. Kenapa botol kaca? Tutupnya pakai dari kaleng supaya bisa dipanasin di microwave gitu kan. Kalau mau dipanasin di microwave kan enak nih biar garing lagi tuh castangelnya. Nah, biar kejunya makin berasa. Nah, itu kan tadi kalau kemarin mungkin belum terpikir untuk packaging. Nah, di sini yang membedakan teman-teman sampai kepada action packaging. Kemudian kalau misalnya yang tadi misalnya pakai pakaian gimana sih? Nah, Anda misalnya Nur kan udah sukses nih dengan teman-temannya udah pernah sukses berhasil. Nah, sekarang dibuat di situ tuh aktivitas bagaimana membuat desain packagingnya ya, desain packagingnya logo dari perusahaan yang tadi tuh yang perusahaan yang Nur buat dengan teman-teman tuh startup tadi kan pakai logo. Itu termasuk logo ya, logo perusahaan, kemudian desain dari yang mau dijual tadi kan pasti desainnya setiap teman-teman kan beda. Nah, itu harus buat desain, logo ya, logo dari produk yang mau dijual. Kemudian berpengaruh karena kalau kita jual packaging tanpa logo, tanpa desain ya otomatis saya pakai stiker. Itu memang lebih irit secara biaya, tapi nilai jualnya juga lebih rendah gitu loh. Ini kayaknya bodong aja kagak ada apa-apanya. Itu loh maksud saya. Jadi nanti Anda juga buat pakai Canva, bukan Canva, Canva desain dari produknya. Misalnya sepatu, produknya apa sih? Nah, didesain nih, logonya juga didesain dari desain logo. Pakai Canva ya, membuat desain logonya pakai Canva, desain produknya pakai Canva. Itu loh maksud saya di kegiatan utama. Oke. Nah, biayanya bisa lebih rendah. Ya, nanti kita bisa cari yang stiker itu yang murah ya. Kan ada yang mahal, ada yang murah. Nah, bisa nggak itu Pak dimasukin biaya packaging ya, kotak tadi, stiker tadi itu supaya kita nggak rugi dimasukin ke dalam harga jual produk tadi. Misal harga jual produknya 100.000. Nah, supaya kita nggak rugi dengan packaging tadi, kita masukin dengan nilai 115.000 gitu misalnya. Itu udah termasuk kotak yang kita gunakan, itu stiker yang kita cetak dan kita beli, ya itu harus dihitung supaya nggak rugi. Nanti kan kalau kita nggak hitung itu termasuk mengurangi pendapatan. Oke. Nah, sekarang kira-kira misalnya Pak, saya nggak ngerti maksud dari poin ketiga yang Pak Tri kasih. Misalnya untuk menjalankan bisnis spesifik. Ya kita punya HP, itu pasti. Kemudian punya kuota internet. Oke. Kemudian punya yang mau dijual. Harusnya ada yang mau dijual itu hal yang utama. Apa sih yang mau dijual? Itu kan aspek yang spesifik. Nah, kemudian dari sumber kunci tadi, saya belum karena untungnya saya sekarang senengnya teman-teman udah sukses ya, udah belajar entrepreneur. Kalau sebelumnya kan bingung tuh kalau yang waktu semester sebelumnya. Kalau sekarang kan udah pada belajar entrepreneur, udah tahu, udah diajarkan. Jadi udah ada kelompoknya, nggak perlu lagi repot. Nah, sumber daya yang dibutuhkan di sini bisa cari misalnya JNE dan segala macam kargo. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya sama teman-teman.
waktu kemarin teman-teman itu kan bikinnya belum bentuk proposal ya. Belum. Oke. Terus dikumpulkannya dalam bentuk apa ke ser Dalam bentuk template Canva itu doang, Sir. template Canva? Canvas. Oh, template Canvas yang seperti ini nih, Star. Mana ya? Ya, seperti ini kira-kira. Kelihatan nggak? Iya, Sir. Ini, kayak gini yang ada poin-poin begini. Iya, Iya, Sir. Tugas perorangan atau kelompok sih itu? kelompok. Iya, Sir. Oke. Nah, kalau udah gitu kan nggak susah. Anda tinggal pindahin dalam bentuk proposal kan PowerPoint ke Word. Misalnya di sini key partner apa kan jadi mitra utamanya apa? Nih loh. Nih, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia aja ya. Nah, mungkin poin-poinnya saya buat seperti ini ya, poin-poinnya supaya teman-teman bisa lebih paham secara gamblangnya ya. Nah, ini nih saya kasih poin-poinnya. Nah, kemudian ini kan kemarin sampai ke kanvasnya doang. Nah, saya mau nanya sekali lagi nih. Teman-teman karena nggak mau nanya, sekarang saya nanya. Saya mau nanya, teman-teman pernah nggak membuat sampai ke disuruh buat desain? Nih, coba siapa yang bantu saya nih? Jangan pada cuma satu doang dong ketua kelas. Ini Sharon nih, yang serap nih. Ayo Sharon. Halo. Ya, Sir. Sharon kemarin suka disuruh buat pakai Canva nggak? Bukan Canva, saya Canva. Desain Canva. Desain Canva buat apa? Untuk tugas entrepreneur. Enggak. Kenapa? Enggak Ini pernah, mana Sir. orangnya nih? Masa wajah hantunya terus kasih lihat ke dosennya? Bentar, Coba saya bentar, melihat bentar. wajahnya Sharon. Kayak wajah hantu. Coba kalau saya jantungan, saya ditewas ini. Coba. Nah, Sharon ayo. Kemarin kamu udah bikin kanvanya belum? Waktu tugas dari Mr. Tunggul. Kamu dosennya Mr. Tunggul juga kan, satu kelasnya satu dosen kan, bukan? Kalau dulu kelas saya dulu ada 2 dosen. Ini satu dosen ya? Semuanya dari Mr. Tunggul kan, Sharon? Iya. Iya, Sir. Nah, kemudian udah bikin pakai Canva belum? Canva ya, Canva belum. Sharon udah buka belum? Itu saya yang di YouTube tuh tutorial Canva yang saya masukin supaya teman-teman lihat pengenalan Canva. Udah, kan gampang kan, bisa buka. Pasti saya yakin Sharon bisa buka lah. Saya yakin lah. Teman-teman nih mahasiswanya udah pada hebat semua. Ini kan ada nih kayak gini loh. Canva, cemen nih Patri ngajarnya yang cemen-cemen, nggak apa-apa. Yang penting mahasiswanya ngerti. Oke, sekarang saya mau nanya. Sharon lu satu kelompok sama siapa? Kemarin ya, yang waktu entrepreneur. Sama Gufron, Al, sama siapa lagi ya? Asa, terus lupa saya, Sir. Insya Allah, gawat. Temennya lupa. Orang ketemu satu kelas bukan satu RT. Satu kelas kan bukan satu RT kan? Kebanyakan kelompok, Sir. Iya satu kelompok. Sadis sih kalau kelas ini temennya dilupain semua. Serem banget. Saya aja sama ketua RT saya nggak lupa. Apalagi ketua kelas saya. Inget banget. Ya deh, terima kasih ya. Sekarang saya mau nanya sama Zikwan. Halo Zikwan, selamat pagi. Pagi, Pak. Nih, mana sih Zikwan nih, lagi serius, coba saya melihat wajahnya Zikwan. Serius banget saya mah, Pak. Ih, coba lihat. Coba lihat Apa? dulu. Mukanya. Lihat wajahnya. Ya, nah. Tuh. Wah. Dan saya keren, sendirian, keren. Pak, masa, Pak? Nggak ada yang on cam lagi. Kenapa? Saya sendirian, nggak ada yang on cam lagi. On cam lagi. Suruh Iya. on cam tuh teman-temannya. Saya mau nanya Parah pada. Nah, Zikwan, kamu dulu kelompoknya siapa? Kelompok saya, Pak. Iya, siapa aja nih, ada Valerie itu udah siap. Siapa Saya lagi? sama China, sama Diandra, sama Torik. Lele.
background. Produknya apa? Baju. Baju. Kalau nggak salah Zikwan waktu itu pernah cerita sama saya di pertemuan pertama ya. Pernah buat dengan udah lama kan bikin itunya kan usahanya itu ya baju ya. Bukan saya itu, Pak. Terus gimana? Baju ini Apanya? maksudnya baju buat sendiri itu kayak misalnya kayak apa namanya konveksi atau yang baju udah jadi? Baju distro gitu, Pak. Cuma kalau mau produksi ke konveksi buat ngejahit, nyablon. Nah, Zikwan buatnya waktu tugas entrepreneur apa udah sebelumnya udah pernah buat? Sebelumnya udah pernah buat terus dilanjutin. Wah, bagus dong kalau gitu. Berarti Alhamdulillah. iya, bukan gitu ya, alhamdulillah lah. Berarti kan bagus, Zikwan bisa kasih mentoring ke teman-teman untuk konsep kanvas ini, artinya kan bukan sekedar proposal, udah aktif. Berarti Zikwan juga punya akun sendiri dong di media sosial atau di marketplace ada dong? Udah enggak, Pak, udah males. Sibuk saya sekarang Kenapa? main game. Astagfirullah. Yang aneh coba saya serius loh. Ini nanti diterusin lagi tuh yang punya kamu dulu, ajak teman-teman. Kan ada kan dari proposal Pak Tunggul saya minta tuh 1 bulan loh saya kasih waktu. 1 bulan tuh. Berarti kan bisa buat proposalnya. Nah, oke. Proposalnya sama di vlog ya, dibikin vlog. Kenapa bikin vlog Patri? Banyak maunya nih. Bukan. Kalau enggak nilainya enggak sampai 10, enggak sampai A. Kenapa? Karena vlognya tuh dari mulai Anda pesen barang, kemudian Anda misalnya barangnya laku Anda jual. Nah, itu bagaimana di marketplace atau di sosial media orang beli itu di screenshot. Kemudian ketika barangnya mau dikirim Anda buat packingnya, Anda masukin ke vlog. Itu. Saya yakin Zikwan sukses lah dengan teman-temannya. Amin. Berarti habis bikin proposal terus bikin vlog, Pak. Iya, kelompok sebulan. Jadi yang dikumpulin di Adlink itu proposalnya atau vlognya? Dua-duanya, vlognya juga. Kan, Pak, kalau vlognya itu kalau belum laku, yang harus dibuat nggak? Buat, misalnya Anda jualan ayam geprek dengan bumbu rujak Bali. Nah, Anda harus buat. Masa mau jualan nggak buat ayamnya? Mana tuh orang membohong doang. Kasih kan? Nah, Anda mulai dari beli ayam tadi tuh di pasar, selain mau murah pasar tradisional, kalau di supermarket harga jualnya tinggi, nggak bisa bersaing. Beli tuh ayamnya Anda beli, kemudian masukin ke dalam di foto dipakai vlog nih lagi ini belinya rombongan kayak turis Korea beli tuh ya ayamnya. Setelah ayamnya dibeli, kemudian ayam tadi dimasak. Nah, itu juga di vlog tuh masak. Terus buat bumbu rujaknya juga. Terus kemudian masukin ke marketplace, ke Tokopedia, terus masuk ke GoFood, masuk kemana lagi ke GrabFood, masukin situ. Di vlog, tetap dipakai HP di vlog. Tuh tetap. Karena itu ada buktinya kalau saya gitu. Nggak laku Pak, belum ada yang laku. Iya tetap buat vlognya. Gitu. Ada lagi yang mau nanya tadi siapa tuh? Michelle yang nanya. Apa Valerie? Nah ini Stephen nih temannya Zikwan. Stephen ayo, Stephen nongol dong. Aduh, udah mau nongol tiba-tiba Bang hilang. Ada yang mau nanya lagi nih sih, lagi nanya sama Stephen. Stephen nongol nih. Nongol hilang kayak orang di planet. Terus. Udah kok, ini udah nggak hilang lagi, Sir. Mana? Tuh, Zikwan masih on stand. Cuma wajahnya doang, kameranya nggak tahu. Nah. Sir, ini tuh maksudnya vlog video kan ya? Iya. Durasi berapa lama ya, Sir? Apanya? Durasi videonya berapa lama? Berapa lama? Ya, bisa kalau vlog itu kan diedit, jangan entah gitu kalau gitu aja bisa setengah jam. Maksudnya total finish videonya tuh berapa lama gitu, Sir, durasinya? Ya 15 menit lah. Oke. 15 menit lah, maksimal 15 menit. Minimal? Juga boleh, kalau vlognya kalau bisa jangan segitu kelamaan. Tapi sekarang kalau Anda taruh ke YouTube, kalau kelamaan
malah dapat duit loh, karena algoritma YouTube ngelihat video yang makin lama itu akan masuk apa? Iklan. Itu. Makasih Steven, tapi saya nggak lihat wajah Steven nih. Jangan-jangan lagi di Indomaret nih Steven. Enggak, Sir. Nah, wajahnya. Dandar. Lama banget. Seminggu baru nongol. Nih, kalau yang perempuan wajahnya semua pakai jilbab semua sama nih kayak lagi iklan sampo. Buset, Zikwan juga pakai iklan sampo. Wah, itu apa tuh? Cuma Steven nggak pakai iklan sampo juga tuh, teman-temannya pakai iklan sampo semua tuh backgroundnya. Background profilnya pada gadis sampo apa tuh? Gadis sampo kampung rambutan. Salah saya lihat nih. Gadis sampo kampung. Endorsan Sunslick, Sir. Oh, pantesan semuanya nih. Padahal dari Sudirman Park, kalau yang di Transpark nggak gini loh kemarin jualannya, gambarnya backgroundnya. Backgroundnya itu angin kenceng. Nah, Steven udah kelompoknya siapa aja kemarin? Kemarin aku sendiri. Sendiri. Mm-mm. Sedih amat. Soalnya kata Sir Tunggul kalau udah ada bisnis sendiri boleh jalan sendiri gitu, Sir. Oh, ya kalau saya sih enggak, saya mau ngajak teman-teman. Saya enggak. Oh, saya sendiri Sir enggak. Kamu harus bertiga, nggak bisa sendiri. Minimal berdua aja ajak temen. Ini ada temennya Ahmad. Nih Ahmad udah siap nih Steven. Halo Ahmad. Nih Ahmad, saya senang nih backgroundnya nggak ada gadis sampo. Semuanya pada gadis sampo. Zikwan juga gadis sampo. Coba Ahmad. Halo, selamat pagi Ahmad. Mana pagi Sir. Ahmad Ilham ya. Kelompoknya siapa? Produknya apa tuh? Dia sama nih kayak itu Steven. Yang Syahrul Al-Qaidar itu loh. Saya sekat tuh, dia nggak pakai gadis sampo. Yang lain pada backgroundnya gadis sampo. Aduh, gadis sampo. Ini juga Fahrul gadis sampo. Semuanya pedagang sampo. Kayak kelas ini gadis sampo. Sir, ucapin dong, Sir. Apa? Ucapin dong. Ucapin apa? Itu ada anak Bontang ulang tahun. Mana nggak ada. Gadis sampo, Sir, ulang tahun. Siapa namanya? Ketua kelas, Si Sir. Nuriani, Sir. Oh, kelas sama kita berulang tahun. Oh, wajahnya kayak gadis sampo ya. Sir juga pakai dong, Sir, backgroundnya, Sir. Biar seru aja, Sir. Dimarahin lah. Nanti dituduh saya sebagai endorser. Ya sama ulang tahun Nuraini. Waduh. Ini kayaknya wajahnya lagi pas mau syuting ya, bagus banget. Ini saya lagi ngobrol sama Ahmad Ilham. Apa tuh kemarin proyeknya Ahmad Ilham? Tadi udah sama Steven, terima kasih banyak Steven. Tapi nanti harus bertiga. Ahmad Ilham apa proyeknya? Itu yang bareng Syahrul Al-Qaidar itu loh, Pak. Apa? Produknya apa tuh? Kayak baju-baju gitu. Baju-baju maksudnya baju free love atau yang baju apa yang Korean gitu, kayak waktu mahasiswa sebelumnya juga gitu sih, baju Korean. Waduh, kurang tahu dan ntar saya tanyain Syahrul gitu. Kemarin belum sempat jualan ya. Ada juga mahasiswa saya sebelumnya juga gamis second, gamis free love. Sekarang banyak gamis free love. Dari Turki ada. Tapi ya kalau ukurannya sih X-nya 4. Yang paling kecil X3. Gamis free love, laku loh, bener. Karena bahannya tebel, keras, bisa dijadiin kap beca. Keras, belacu Amerika. Itu namanya gamis free love. Tapi gede banget. Satu baju gamis bisa muat 2 orang. Gamis free love. Banyak sekarang dilaku karena mungkin di sana di Timur Tengah gamisnya banyak berlebih, jual aja ke Indonesia. Kan Indonesia gamisnya dari Tanah Abang gampang rusak nih, gamis dari Timur Tengah, ada dari Irak, dari Iran, dari Turki. Nanti kalau pakai gamis, ada lagi kan tagline-nya, belilah gamis asli dari Timur Tengah, sekali pakai langsung bewok. Nah, pasti orang beli kan. Langsung masuk surga, Sal. Belum jaminan.
Tanya gamisnya juga free love. Kalau asli, iya. Ini Sahrul, mau ngomong apa nih Sahrul? Oh, muncul nih sebelahnya. Pertanyaannya apa, Ansel? Pertanyaan apaan? Dari Isel. Hah? Oh iya, Sel. Jadi saya sama kelompok saya pakai bisnis yang udah ada. Ya dibuat pakai, nanti buat proposalnya pakai Microsoft Word, nanti harus benar-benar dipraktekin sesuai poin yang ada materi Canva yang saya berikan tuh di materi tadi. Nanti saya juga materi dekat WA kelas juga, atau teman-teman udah saya masukin ke Siakat ini, ke Siakat udah ada tadi tuh materinya, tinggal buka aja yang bentuknya PDF dari saya. Itu bisa dibuat ke dalam proposal bentuk Word sesuai poin-poin di situ. Itu Tadi wajib yang saya udah nge-vlog jelasin. juga, Sel. Hah? Wajib nge-vlog. Vlog haruslah dibuat vlognya. Contohin dong, Sel. Contohin dong, Sel. Saya Ya mau lihat, Sel. gampang, nggak usah susah-susah Sarul, maka nongolin dulu wajahnya. Kalau nggak kelihatan. Mana? Vlog nggak kelihatan, sangkanya kan di hutan. Saya juga masalah, Sel. Coba lihat dulu ah. Saya malu, Steven udah dicari nongol sama Zikwan udah ganti wajahnya. Nah, itu kan kalau teman-teman buka yang materi di Google Drive yang saya kasih link ketua kelas, banyak tuh bisa ada mahasiswa yang sebelumnya udah bilang ke saya terima kasih. Itu ada kok vlognya, buka di YouTube juga ada tuh vlog mahasiswa yang udah pernah saya buka tuh, saya kasih tuh di YouTube saya taruhin tuh supaya mahasiswa gampang aja lihatnya vlognya. Vlog yang tugas mahasiswa sebelumnya banyak. Nah, kenapa kalau saya taruh di Google Drive atau di YouTube, Anda kan nggak perlu download. Buka link YouTube saya itu ada tuh yang vlog mahasiswa sebelumnya ada banyak. Itu bisa dibuka, dilihat vlog mereka buat. Kalau taruh di di WA kelas, kasihan. Ketua kelas Anda. Sir, ya. Channel YouTube-nya apa, Sir? Apa? Channel YouTube-nya. Trinugraha Sakti, buka aja. Saya udah kasih ke email kelas kok. Ini Mamat apa nih orangnya nggak kelihatan. Ini saya kagum sama ketua kelasnya, sama siapa nih, Fahrul, Steven, wah, Zikwan, Ahmad Ilham. Ya, Nadira mau nanya apa nih Nuraini? Ini ketua kelas ya, yang ulang tahun nih. Dia mau nanya, Sir, kadonya mana? Kado apa orang kamu yang ngomong lain? Valeri, tugas belum dibuat udah nanya kado. Nggak tahu tuh, Sir. Nggak jelas. Apanya nggak jelas? Tugasnya. Tugasnya nggak jelas apa, udah dikasih kok. Ini yang dari Pontianak ya, Tasa. Halo. Saya, Sir. Dari Pontianak. Iya. Terus gimana? Kamu kelompoknya masuk dulu satu kelompok sama siapa? Saya. Ya, saya nanya sama Tasa, masa nanya ketua RT. Bentar, Sir. Banyak nih kelompoknya. Masa sih banyak kayak taman kanak-kanak satu RT? Enggak, bukan. Maksudnya setiap pelajaran kan ada kelompok itu. Enggak, di entrepreneur. Nah, udahlah. Oke, saya absen dulu. Katanya nanti mau ada dari akademik, mau ada tes untuk majoring. Udah belum tesnya? Jangan pada menghilang nih, ntar dimarahin. Kalau di majoring, kalau Anda nggak nongol langsung dianggap nggak ada. Ya, saya mau absen dulu ya. Kalau yang nggak nongol, saya nggak absen. Saya anggap orangnya nggak ada. Nggak ada, kemarin S. Kan ingat perjanjian. Ini udah ketiga kali. Kalau nggak ada wajahnya, saya anggap aja Alpa. Lu kok Alpa yang nggak ada, gimana? Berarti bohong semua, ya bohong lah. Terus terakhir ada majur nih, Muhammad di baru bangun ketahuan. Habis betulin kacamata, betulin rajambul. Astagfirullah. Ya, makanya saya seneng sama Steven, Fahrul. Fahrul mau ngomong apa nih Fahrul sebelum saya absen nih? Nggak tahu, Sir. Nggak tahu apa? Kamu nggak dengerin yang tentang tadi? Bukan, maksudnya saya nggak tahu mau ngomong apa. Kan proposalnya udah saya siapin. Jadi Iya, tugasnya Sir. bikin proposal ya 1 bulan. Saya kasih waktu 1 bulan.
Jadi kalau lewat dari batas waktunya, angus. Ya. Terus angusnya angus. Nah, kenapa kok bisa angus? Ya, kan udah habis itu masuk itu liburan. Liburan kan udah masuk, mau lebaran lagi. Lebaran. Ya, ini saya mau absenin dulu deh. Sambil pakai hal ini supaya nanti bisa jelas ya. Saya absenin dulu nih ya teman-teman. Saya absenin dulu sebentar. Nanti kan saya mau tanya Denisa, kayaknya Denisa nggak ada ya. Denisa Elvira. Salah kelas, Sir. Hah? Salah kelas ya? Oh iya, sorry. Benar, makasih. Wah, berarti tuh dia nggak tidur tuh tadi orangnya nongol. Mantep banget. Tuh dia nongol, mantep banget. Nah, kom 11. Oke. Saya cek. Oke, sekarang ternyata orangnya benar-benar mantep banget. Nah, Ahmad Ilham, tadi saya lihat tuh Ahmad Ilham nongol. Hadir, Sir. Iya. Saya nanya masih bingung aja dia habis betulin. Ardelia nggak ada ya tadi ya? Hadir, Sir. Masa? Oh baru, tadi saya nggak lihat tuh wajahnya. Nggak ada itunya, gelap sekali ya. Baru nongol ya. Berarti satu grup yang siapa kamu kemarin tugasnya? Entrepreneur. Ardelia, kok udah langsung hilang? Kenapa, Sir? Hah? Sama siapa tugasnya kemarin? Sama Diana Hanum, siapa lagi? Pokoknya kalau ini saya tugasnya, saya maunya teman-teman benar-benar nyata ya, jadi bukan kayak cuma bentuk kanvas, nggak ada. Saya maunya bentuk Word dengan proposal bisnis. Ya. Nanti juga kalau ya misalnya bertiga atau berempat yang kerja cuma 2, ya udah, yang 2 saya kasih nilai, yang 2 enggak. Nggak masalah, kemarin juga banyak yang terpaksa ngulang kali ya, saya kasih nilai di bawah 50. Ya habis nggak kerja apa-apa. Ya, Canda Delina mana? Canda Delina, halo? Hadir, Sir. Ada orangnya? Kayaknya nggak ada deh. Ada. Mana? Salah lihat, saya nggak ada. Saya ada lihatnya Fahrul, Steven, Zikwan. Ini baru, yang pakai tadi tuh ya. Baru nongol Chandra. Iya. Tadi belum ada ya. China mana China? Hadir, Sir. Hadir, Sir. Speakernya kenceng amat kayak di pos Hansip. Itu speakernya kayak di pos Hansip deh, keras banget. Clarita mana Clarita? Hadir, Sir. Clarita nggak kelihatan. Tuh baru nongol. Baru ya. Baru bangun kelihatan wajahnya. Oke, Clarita baru nongol. Nih Tania dulu nih, saya tadi berapa rajin nongol tuh Tania itu. Tania. Tasa nih rajin nongol nih, sip nih. Sama siapa tadi ya, Steve Ikwan. Sebentar. Yang udah nongol duluan, yang udah lama nongolnya tuh saya tanda dulu orangnya hadir. Muhammad. Mana si Ikwan kok sini nggak ada namanya? Dari D, Pak. Dari D. Ikwan ya, Jas. Makasih Ikwan. Oke, Pak. Diana nggak ada ya? Hadir, Sir. Mana Diana? Gak ada yang lihat Diana ya? Hadir, Sir. Hadir. Aduh, saya nggak kelihatan ya Diana ada di mana. Tolong tanya dong teman-teman, ada Diana nggak? Ada, Sir. Ada. Mana? Nggak ada, adanya Diandra. Diandra sih saya lihat tuh Diandra. Diandra hadir, udah saya tandain Diandra. Hadir, Sir. Hadir, Sir. Tapi orangnya nggak kelihatan deh. Ada di mana ya? Tolong kasih tahu Diana ya teman-teman. Itu ditanyain Patri. Kalau dia lagi di pos satpam, jangan kelamaan.
Hadir, Sir. Ya, Sir. Esa mana Esa? Ini udah saya tandain masuk Mas. Esa nggak ada kan Esa? Hadir, Sir. Mana? Oh iya. Kayaknya baru nongol. Baru nongol tadi nggak ada kan? Nggak ada itu juga. Sama kayak Diana tadi dia. Coba saya lihat Farul tadi udah duluan. Aji itu Farul udah saya tandain masuk. Hana kayaknya tadi mana ya Hana? Hana juga baru datang ya. Aduh, pada baru datang. Lagu mana lagu? Karen. Mana lagu Karen? Hadir, Sir. Karen Song. Karen Song ya, Karen nih. Oh ya, Karen katanya orang Korea. Maaf ya Karen, saya lupa. Kayla mana Kayla? Hadir, Sir. Kayla kayaknya dari tadi ya. Pada baru. Kok semua pada baru? Maisaro mana? Hadir, Sir. Kayla baru ya. Maisaro juga. Pada baru-baru, pada tadi pada nggak pada dengerin musik India. Saya seneng loh kelas ini pagi-pagi dengerin musik India. Dosen yang ngajar ditutup dengerin musik India dulu. Maureen mana Maureen? Maureen nggak ada kan? Hadir, Sir. Ada, Sir. Oh iya Maureen. Michelle mana Michelle? Hadir, Sir. Michelle. Oh iya Michelle tadi ketawa-ketawa terus tuh Michelle. Ya Michelle. Muhammad Farhan saya juga tadi lihat tuh Muhammad Farhan. Hadir. Muhammad Haikal. Mana saya nggak lihat nih Muhammad Haikal. Iya, Sir. Oh baru. Tadi Farhan doang. Farhan. Ya oke. Sekarang Mutiara mana Mutiara? Hadir, Sir. Baru doang ya. Ser. Ya elah pagi-pagi masih jam bulan. Oke. Natania ada nggak sih? Hadir, Sir. Mana? Oh iya oke. Nurul, halo. Hadir, Sir. Mana? Halo, good afternoon. Mana sih Nurul? Coba teman-teman kalau ketemu Nurul lagi di pos satpam, titip pesen ya, ditanya Patri, udah di absen. Nurul dan kelamaan di pos satpam. Saya Sir nih, ada nih Sir yang paling cantik nih. Wah, nggak kelihatan. Adanya Sarmila. Sarmila udah saya absen karena dia kelihatan. Nuryani ada. Parah banget. Saya, Sir. Hah? Saya. Nuryani. Mana? Saya. Mana? Sernya yang hilang. Saya ada sernya. Oh iya. Oke. Tadi ya saya di mana? Rania mana Rania? Hadir, Sir. Hadir. Iya ya. Oke. Nah tadi yang saya pesen Nurul ya, kalau dia lagi di pos satpam tolong kasih tahu, ditanyain Patri itu Nurul yang kelamaan di pos satpam. Kadang mahasiswa rajin loh di pos satpam. Rania ada, Sarmila sih saya lihat. Saron kayaknya nggak ada deh Saron ada nggak sih Saron? Ada Saron di sini. Iya Saron, tadi saya nanya dari pagi-pagi yang serem itu Saron, lupa. Satria saya malah nggak lihat. Satria mana Satria? Saya. Oh baru tadi nggak ada kan Satria kan? Ada. Ada, Sir, nggak ada, Sir. Nggak ada kan Satria? Ada. Mana? Ini? Oh, nggak ada. Sama dia. Itu sama kayak Nurul suka menghilang. Satria itu sama kayak Nurul, dia suka menghilang. Mungkin lagi sama Nurul, Sir. Nggak tahu. Sahrul tadi saya sempat ngobrol sama Sahrul. Ada, Sir, Nurul. Valerie ada. Valerie saya juga lihat sih Valerie. Ada, Sir. Tengengesan. Saya nggak lihat Faradila saya juga lihat. Please. Wega Nurul udah ada siapkan. Wega mana kok belum nongol ya? Wega katanya mic-nya nggak bisa set, tapi dia itu tuh ngetik tuh. Wega ada di Medan. Oke, Wega kita anggap ada ya.
Zulia mana Zulia? Hadir, Sir. Zulia, oh ada. Ya Zulia biasa sih rajin. Dia on terus kameranya. Oke ya, ini semua udah saya anggap masuk ya. Nanti kalau Nurul nggak ada, tolong udah di absen sama Pak Tri. Jangan kelamaan nongkrong di pos satpam. Sir, saya ada nih. Udah Sir. saya absen kok masuk, masuk. Tapi jangan kelamaan di pos satpam aja, cuma itu doang. Kan biasa ya mahasiswa satpamnya ganteng. Ya satpamnya ganteng pakai baju Korea. Akhirnya mahasiswa nggak yang balik-balik nongkrong di pos satpam. Oke ya. Nah sekarang saya mau nanya sama teman-teman sampai di sini masih ada yang mau kurang jelas nggak? Udah jelas, Sir. Udah jelas, Sir. Jangan jelas gimana nya, yo. Udah jelas aja. Ya gimana sih kok udah jelas aja? Yo. Udah jelas gimana nya? Ini tugasnya sebulan ya. Jadi proposal yang kemarin waktu zamannya Pak Tunggul di revisi sesuai dengan konsep ini. Oke ya, dengan konsep pakai kanvas. Nanti mau meet dikumpulkannya mau meet pertemuan ke-7. Muhammad jangan lupa pertemuan ke-7. Ya, jangan kebanyakan garuk-garuk doang nggak dibuat apa-apa proposalnya. Ya, Muhammad Farhan. Ya, jangan kebanyakan garuk-garuk doang proposalnya nggak dibuat. Yes. Oke. Ya. Nah, itu tolong ya. Nanti dibuat ya. Terus itu masukin itu masuk ke dalam bentuk desainnya pakai Canva. Itu ada Rania nih. Ya. Udah semua dimasukin masuk ke saya masukin absennya hadir. Termasuk Wega. Oke, yang katanya lagi sakit ya HP-nya. Oke ya. Terus jangan lupa siapin kelompoknya. Steven, kalau bisa cari temen ya, jangan sendiri ya Steven. Jadi bagi-bagi ilmu ya, sharing ya. Oke ya. Ini udah jadi belum dosen yang datang untuk majoring kelasnya? Jam ini? Belum ya? Nggak ada, Sir. Hah? Udah? Mungkin nanti ada yang itu ya. Oke ya, saya tutup dulu nih. Mungkin nanti mau ada dosennya mau minta majoring kelas. Jadi kalau ini saya tutup dulu tinggal katanya 15 menit. Oke ya teman-teman, selamat siang. Selamat pagi ya. Thank you, Sir. Selamat siang, Sir. Dadah, Sir. Jangan lupa ya. Thank you, sir. Thank you, Sir. Terima kasih lewat siakat. Tolong dibuka. Oke, Sir. Makasih ya, Sir. Ya. Oke, Sir. Terima kasih. Makasih, Sir. Terima kasih.